Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, Kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai. Menuju pusat kota Kediri. sebelum presentasi dimulai, Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Umar Santekar dari kelas 11 IPA 1. nama saya Laode Muhammad Firsyanda dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Rifai Sawan Lubis dari kelas 11 IPA 1. Kami akan mempresentasikan profil gagasan tertulis kami yang berjudul Screen Protector berbahan dasar sukulen dan lidah mertua Sebagai solusi anti radiasi sinar biru dan electromagnetic field Pada penggunaan handphone di masa pembelajaran jarak jauh. Latar belakang. Pandemi COVID-19 mengakibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia menjalani aktivitas di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, berdiam di rumah menjadi salah satu solusi terbaik dalam memutus rantai penularan virus tersebut. Menurut Kuntarto, pada tahun 2017, karena kemajuan teknologi, seluruh aktivitas dilakukan secara daring atau online. Salah satunya pembelajaran di sekolah yang dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Siswa membutuhkan perangkat elektronik sebagai sarana untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Perangkat elektronik memiliki sinar biru dan electromagnetic field yang berbahaya bagi penglihatan siswa. Paparan sinar biru dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Sinar biru dapat merusak sel retina dan dapat menyebabkan degenerasi makula. Sementara mereka harus menatap perangkat elektronik dalam jangka waktu yang lama saat pembelajaran jarak jauh. Tentu ini mengancam kesehatan mata para generasi muda. Tujuan penulisan gagasan tertulis ini untuk memberikan solusi dalam menyampaikan gagasan berupa pembuatan screen protector berbahan dasar sukulen dan lidah mertua sebagai solusi anti radiasi sinar biru dan electromagnetic field pada penggunaan handphone di masa pembelajaran jarak jauh. Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah munculnya sebuah gagasan tertulis untuk mengurangi resiko kerusakan mata akibat radiasi sinar biru dan electromagnetic field dari handphone. Selain itu, penulisan gagasan tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemilik perusahaan screen protector untuk membuat inovasi atau varian baru guna menyelesaikan permasalahan di atas. Gagasan, kondisi kekinian, penggunaan handphone di masa pandemi COVID-19. Handphone merupakan alat komunikasi yang dipakai hampir semua orang, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, siswa membutuhkan perangkat elektronik sebagai penunjang proses pembelajaran. Selain itu, pemakaian internet pada remaja meningkat hingga 19,3%, sehingga mengalami peningkatan durasi online per hari dengan rata-rata 11,6 jam per hari pada remaja. Dampak penggunaan handphone di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, gangguan mata. Tulisan-tulisan kecil yang terpampang di layar handphone serta pancaran sinarnya yang terkadang terlalu terang dalam jangka panjang bisa merusak mata. Selain itu, ada juga risiko kanker otak. Gelombang radiofrekuensi yang dipancarkan oleh handphone berpotensi untuk memicu kanker otak, karena gelombang tersebut bisa diserap oleh jaringan di tubuh yang terletaknya berdekatan dengan handphone saat digunakan. Yang terakhir, memiliki radiasi sinar biru dan electromagnetic field. Paparan sinar biru dan gelombang elektromagnetik berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada penduduk, yaitu beberapa gejala hipersensitivitas yang dikenal dengan electrical sensitivity, yaitu berupa keluhan sakit kepala dan keletihan menahun. Solusi yang pernah ditawarkan, screen time. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, screen time adalah waktu yang dihabiskan seseorang di depan layar komputer maupun handphone. Durasi screen time beresiko akan mengalami peningkatan sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, screen time, dan masa tidur yang merupakan kebutuhan dasar seseorang. Kacamata anti radiasi. Kacamata anti radiasi dilengkapi dengan lensa khusus yang dapat menghalau sinar radiasi dari sinar matahari dan layar gadget. Tetapi banyak orang yang tidak nyaman menggunakan kacamata dan dinilai kurang praktis. Screen protector anti radiasi berbahan dasar sukulen dan lidah mertua. Sukulen. Kaktus atau sukulen mengandung banyak antioksidan seperti asam askorbat, karotenoid, sistein, taurin, dan juga flavonoid yang dipercaya dapat melindungi sel otak dan menghindari radikal bebas. Radikal bebas bisa dipicu oleh lingkungan sekitar seperti paparan asap rokok, polusi udara, dan radiasi. Lidah mertua. Sansevieria atau lidah mertua merupakan tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman anti polutan dan dapat mereduksi gelombang serta memiliki nilai efisiensi tumbuhan dan dalam meredam radiasi gelombang elektromagnetik sebesar 38%. Sansevieria 40 paling efektif dengan nilai absorbansi gelombang ultraviolet sebesar 2,23. Sinar biru sebesar 0,85 dan Sansevieria 6 gram paling efektif mereduksi medan gelombang elektromagnetik sebesar 20,3%. Proses pembuatan screen protector civil pro. Melt intercalation. Pembuatan bioplastik menggunakan metode pembuatan film plastik biodegradable, yaitu melt intercalation. Melt intercalation adalah teknik inversi fasa dengan penguapan pelarut setelah proses pencetakan dilakukan pada plat kaca.
Pihak yang dapat membantu implementasi gagasan. Kementerian Kesehatan sebagai lembaga kesehatan masyarakat. Kementerian Pendidikan sebagai lembaga pendidikan pelajar Indonesia. Perusahaan industri kimia berperan dalam memproduksi screen protector si Filpro. Perusahaan handphone sebagai perusahaan yang memproduksi handphone beserta screen protector. Perusahaan aksesoris handphone sebagai perusahaan yang memproduksi aksesoris handphone, salah satunya screen protector. Media sosial berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat nasional maupun internasional akan keberadaan screen protector si Filpro. Langkah-langkah strategis untuk implementasi gagasan. Langkah strategis pertama yaitu uji kelayakan produk. Apabila hasil sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan hak paten dan mendaftarkan produk ke Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Selanjutnya, kami sebagai pencetus gagasan mencoba memperkenalkan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, perusahaan industri kimia, perusahaan handphone, perusahaan aksesoris handphone, dan pihak media sosial akan keberadaan si Filpro sebagai salah satu inovasi terbaru screen protector. Kesimpulan, pandemi COVID-19. Dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pelajar Indonesia menggunakan handphone dalam jangka waktu yang lama untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan mata para pelajar di Indonesia, karena handphone memiliki radiasi sinar biru dan electromagnetic field. Inovasi. Si Filpro adalah inovasi terbaru screen protector berbasis sukulen dan lidah mertua, yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Sukulen dan lidah mertua memiliki kandungan antioksidan dan protein yang dipercaya dapat menangkal radiasi sinar biru sekaligus electromagnetic field. Harapannya gagasan tertulis ini dapat menjadi inovasi baru dalam pembuatan screen protector dan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait akan keberadaan si Filpro. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.